Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi kita melanjutkan materi yaitu rangkaian kapasitor ya. Ada kekurangan tulisan ya, nggak apa-apa. Jadi kita masuk pada rangkaian kapasitor. Yang perlu kita ingat terlebih dahulu sebelum kita membahas rangkaian kapasitor, kita kembali kepada definisi kapasitas, yaitu kapasitas adalah banyaknya muatan yang dapat disimpan oleh setiap beda potensial 1 volt atau C sama dengan Chi per V. Kemudian kita kenalkan yang pertama yaitu pada rangkaian seri. Ini ada 3 buah kapasitor, ada C1, C2 dan C3. Di C1 ada muatan Chi1, di C2 ada muatan Chi2 dan di C3 ada muatan Chi3. Ini yang kita pahami. Kemudian di ujung-ujung kaki C1 itu ada beda potensial V1 yaitu VAB. Kemudian di ujung-ujung kapasitor C2 ada beda potensial VBC atau V2. Kemudian di ujung-ujung kaki C3 ada beda potensial VCD yaitu V3. Jadi di sini ada 3 besaran, ada C, ada Chi, ada V. Jadi masing-masing kapasitor ada C, ada Chi, ada V. Ada C1, Chi1, V1, C2, Chi2, V2, C3, Chi3, V3. Ini yang perlu kita pelajari. Kemudian ada lagi yaitu V sumber tegangan yaitu V total, V seluruhnya ada. Untuk rangkaian seri maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa Chi seluruhnya seri itu sama dengan Chi1, sama dengan Chi2, sama dengan Chi3. Jadi muatan di setiap kapasitor yang di seri adalah sama, yaitu sama dengan muatan seluruhnya, muatan totalnya. Itu yang perlu dipahami pertama. Untuk rangkaian seri, Chi1 sama dengan Chi2, sama dengan Chi3, sama dengan Chi seri. Kemudian untuk beda potensialnya, V sumber tegangan atau V seri itu sama dengan jumlah V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan V sumber tegangan atau V seri ini adik-adik. Ini dua hal penting yang harus adik-adik perhatikan. Berikutnya, kalau V kita ganti sekarang, V itu adalah tadi kapasitas C itu sama dengan Chi per V ya. Jadi ini C itu sama dengan Chi per V, maka V itu sama dengan Chi per C. Maka untuk V seri diganti menjadi Chi seri dibagi C seri. Sedangkan V1 diganti dengan Chi1 per C1. V2 diganti dengan Chi2 per C2, V3 diganti dengan Chi3 per C3. Karena Chi seri sama dengan Chi1 sama dengan Chi2 sama dengan Chi3, maka di sebelah kiri dan sebelah kanan kita bagi dengan Chi, maka hasilnya sekarang menjadi 1 C seri sama dengan 1 C1 plus 1 C2 plus 1 C3. Jadi adik-adik, untuk kapasitor yang di seri, maka rumusnya adalah 1 C seri sama dengan 1 C1 ditambah 1 C2 ditambah 1 C3. Ingat, kalau kita mengingat pada rangkaian resistor maka ini kebalikannya. Berikutnya, bagaimana kalau rangkaian itu paralel seperti ini? Sama, di sini ada C1, Chi1, V1, ada C2, Chi2 dan V2, ada C3, Chi3 dan V3. Yang perlu adik-adik pahami betul adalah bahwa untuk V paralelnya adalah sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Jadi V paralel sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Kemudian untuk muatannya, muatan paralelnya sekarang dijumlahkan. Jadi Chi-nya dijumlahkan sekarang. Jadi Chi paralel atau Chi totalnya adalah Chi1 ditambah Chi2 ditambah Chi3. Kemudian Chi kita ganti dengan besaran C dan V.
Maka kalau C sama dengan X per V, maka X sama dengan C kali V, sehingga menjadi C paralel kali V paralel ditambah X1 yaitu C1 kali V1 ditambah X2 yaitu C2 kali V2 ditambah X3 yaitu C3 kali V3. Karena V-nya sama, maka sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan dibagi dengan V, maka tinggal menjadi C paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3. Adik-adik, kalau kita perhatikan rangkaian kapasitor ini rumusnya itu berkebalikan dengan rumus resistor. Kalau kapasitor seri menggunakan seper, kalau paralel dijumlahkan, kalau resistor sebaliknya. Itu kemarin yang kita pelajari seperti itu adik-adik. Demikian adik-adik untuk rangkaian seri dan paralel sebuah kapasitor. Mari kita lihat berikutnya adalah contoh soal. Adik-adik, sekarang kita akan membahas contoh soal. Yang pertama seperti ini. Kapasitor memiliki kapasitas 20 picofarad. Setelah diberi tambahan bahan dielektrik, jadi setelah diberi tambahan bahan dielektrik, kapasitasnya menjadi 30 picofarad. Sebelum diberi dielektrik 20. Setelah diberi dielektrik 30. Tentukanlah konstanta dielektrik dari bahan dielektrik tersebut. Maka jawabnya ini K sama dengan konstanta dielektrik itu adalah kapasitas dengan dielektrik dibagi dengan kapasitas tanpa dielektrik, sehingga K sama dengan 30 PF dibagi 20 PF. Konstanta dielektriknya adalah 3/2 kali. Ini contohnya adik-adik. Jadi K disebut dengan konstanta dielektrik, yaitu kapasitas dengan dielektrik dibagi dengan kapasitas tanpa dielektrik. Berikutnya contoh 2. Dua buah kapasitor memiliki kapasitas 20 mikrofarad dan 30 mikrofarad dirangkai secara seri. Ingat, ini rangkaian seri. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 20 volt. Tentukanlah energi yang tersimpan pada setiap kapasitor. Rangkaiannya seri, yang ditanyakan adalah energi yang tersimpan pada setiap kapasitor. Yang pertama, karena rangkaian seri, maka kita cari kapasitas totalnya. Kalau 2 di seri, maka dikalikan dibagi jumlahnya. Jadi seri untuk kapasitor yaitu dikalikan dibagi jumlahnya, yaitu 20 kali 30 itu 600 dibagi dengan 20 tambah 30 yaitu 50. Hasilnya adalah 12 mikrofarad. Jadi kapasitas serinya adalah 12 mikrofarad. Karena rangkaiannya seri adik-adik, maka berlaku bahwa X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X seri. Jadi muatan di setiap kapasitor adalah sama. Kemudian untuk X seri, maka X seri C seri kali V. Jadi muatan serinya dapat kita hitung, yaitu kapasitor seri kali tegangan totalnya, yaitu 20 volt. Jadi C serinya adalah 12 mikrofarad, kemudian tegangannya 20 volt, hasilnya adalah 240 mikrokolom. Ini muatan serinya, muatan totalnya. Padahal muatan 1 sama dengan muatan 2 sama dengan muatan 3 sama dengan muatan total, atau X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X seri. Sehingga X1 dan X2 besarnya sama, yaitu 240 mikrokolom. Dari situ adik-adik maka bisa kita cari, W1 yaitu X1 kuadrat dibagi 2C1, yaitu 240 mikrokolom dikuadratkan dibagi dengan 2 kali C1. C1 nya ada 20 mikrokolom. Hasilnya adalah 1,44 kali 10 pangkat min 3 Joule.
Kemudian W2 kita cari dengan rumus yang sama, yaitu W2 sama dengan Q2 kuadrat dibagi 2C2, yaitu 240 kali 10 pangkat 6 kuadrat dibagi 2 kali 3 mikrokolom, 3 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 9,6 kali 10 pangkat min 4 Joule. Demikian adik-adik untuk contoh soal maupun teori rangkaian seri paralel dari sebuah kapasitor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.